Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Kali ini saya akan membawakan sebuah topik bahasan mengenai cara membaca nilai T statistik atau T hitung pada hasil analisis regresi. Sebelum saya lanjutkan, saya informasikan kepada sobat semuanya, agar tidak tertinggal dengan update video terbaru dari Kanda Data, silakan saat ini klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Yang pertama, kita perlu mengetahui dulu apa itu regresi. Regresi adalah salah satu alat analisis yang dapat kita gunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang sering dilakukan umumnya adalah analisis regresi linier. Metode OLS itu bisa menggunakan regresi linear sederhana maupun menggunakan regresi linear berganda. Kemudian ketika kita melakukan analisis regresi, kita harus memahami bahwa poin penting ketika kita akan menguji hipotesis, kita harus memahami pentingnya nilai T statistik dalam regresi. Lalu, apa hubungan antara T statistik dan uji signifikansi dalam regresi? Ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Kemudian ketika kita melakukan analisis menggunakan apapun softwarenya, bisa SAS, RStudio, SPSS, Stata, Fuse, dan sebagainya. Ketika kita melakukan analisis regresi linear, itu akan ada sebuah tabel yang di situ akan berisi koefisien. Bisa tabel atau bentuk tabel. Itu ada koefisien, kemudian ada standar error, ada T statistik, dan ada juga nilai p-value. Kita lihat satu persatu. Untuk koefisien, ini mewakili besaran pengaruh setiap variabel independen. Urutannya pertama biasanya dari intercept. Kemudian variabel koefisien, koefisien variabel yang pertama, variabel independen pertama atau X1, kemudian koefisien variabel independen yang kedua, dan seterusnya sesuai dengan jumlah variabel independen yang digunakan dalam analisis kita. Kemudian sebelah kanannya akan ada nilai standar error, atau standar error itu sama dengan standar deviasi. Mengukur seberapa jauh perkiraan koefisien dari nilai sebenarnya, jadi plus minusnya, gitu ya. Kemudian ini yang paling penting yaitu tes statistik yang kita bahas pada video ini, atau dikenal juga dengan nilai t-value. Di statistik ini mengukur kekuatan hubungan antara variabel independen dan dependen. Dari nilai inilah yang akan kita gunakan untuk menentukan apakah variabel independen ini berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Selain tes statistik ini juga ada nilai p-value. Umumnya ketika kita melakukan pengolahan data menggunakan software statistik, akan ada nilai p-value. P-value adalah nilai probabilitas dari tingkat kesalahan atau alpha. Kalau kita menentukan alpha 5%, artinya p-value-nya itu ya apakah lebih kecil dari 5% atau lebih besar dari 5%. Dan ini kita gunakan untuk menentukan yang fungsinya sama dengan tes statistik, yaitu apakah variabel independen berpengaruh signifikan atau tidak signifikan terhadap variabel dependen. Selanjutnya, cara membaca koefisien, kita harus memahami bahwa koefisien bisa bernilai positif dan juga bisa bernilai negatif. Kalau bernilai positif, artinya hubungan atau pengaruh variabel X terhadap Y itu positif. Artinya searah. Adapun kalau koefisien negatif menunjukkan hubungan negatif atau berlawanan arah antara pengaruh variabel X atau independen terhadap variabel Y atau variabel dependen. Contoh misalkan koefisien positif 0,5, maka dapat kita interpretasikan setiap peningkatan 1 unit pada variabel X akan meningkatkan Y sebesar setengah unit. Jadi seperti itu prinsipnya. Kemudian kalau kita
memahami cara perhitungan secara manual, ini juga sudah pernah saya buat videonya di Kanda Data. Di awal-awal itu saya telah membuat tutorial cara menghitung secara manual ya. Kita meskipun secara manual tapi kita dibantu oleh Excel ya. Kita hitung. Nah, di situ ada rumus untuk nilai formula tes statistik. Ini rumusnya adalah koefisien dibagi standar error. Seperti itu ya. Nah, bagaimana cara pengambilan keputusannya untuk nilai tes statistik ini? Kalau nilai tes statistik atau T hitung lebih besar dari nilai kritis T. Nilai kritis T itu dapat dari mana? Kita dapatkan bisa dari tabel T. Tabel T itu sesuai dengan alfa yang kita gunakan. Tadi misalkan kita menggunakan alfa 5%. Ya sudah, kita cek sesuai dengan nilai derajat bebasnya. Nanti ketemu berapa nilai T-nya. Nah, kita bandingkan dengan nilai T statistiknya. Kalau T statistik lebih besar dari nilai T kritis, artinya pengaruhnya signifikan. Ini bukan hubungannya, maksudnya pengaruh gitu ya. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah signifikan. Atau kita tolak hipotesis nol. Atau terima hipotesis alternatifnya. Seperti itu. Kemudian, kalau p-value juga sama fungsinya, cuma ini kebalik ya. Kalau yang signifikan itu berarti yang p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Atau tingkat kesalahannya itu adalah lebih kecil dari 5%. Kalau misalkan p-value-nya 0,04, artinya kan lebih kecil dari 0,05. Artinya pengaruhnya signifikan. Itu pada tingkat signifikansi atau tingkat kepercayaan lebih besar dari 95%. Sebaliknya, kalau lebih besar dari 0,5, artinya tidak signifikan pengaruhnya. Untuk memudahkan, kita ambil sebuah contoh studi kasus. Di sini adalah hasil analisis regresi linear berganda menggunakan RStudio. Di sini untuk variabelnya yang dipengaruhi adalah economic growth. Ya, ini adalah pertumbuhan ekonomi. Untuk variabel independennya adalah inflation rate dan unemployment rate. Jadi bagaimana pengaruh inflation rate dan unemployment rate terhadap economic growth? Nah, di sini kita lihat T value-nya. Nah, di sini T value di sini yang pertama adalah baris pertama intercept. Di sini ada estimate. Estimate itu adalah koefisien. Kemudian sebelahnya adalah standard error. Kemudian T value atau T statistik dan kemudian probabilitas atau P value di sini. Nah, di sini kita lihat untuk inflation rate. Kita lihat di sini tandanya adalah negatif. Artinya bahwa pengaruhnya berlawanan arah. Jadi kalau inflation rate naik, maka economic growth akan turun. Begitu juga kalau unemployment rate naik atau tingkat pengangguran naik, maka pertumbuhan ekonomi akan juga turun. Dan ini harusnya kalau signifikan, ya. Sesuai tandanya ini sesuai teori ya kan, sesuai teori. Oke, tinggal kita lihat cek signifikan atau enggak. Caranya ada dua, kita boleh ngambil salah satu atau kita mau cross check dua-duanya juga boleh. Kalau misalkan T value-nya lebih besar dari T tabel, misalkan ini eh, degree of freedom-nya berapa, misalkan 27 ya, ini ya, 27 degree of freedom, kita cek T tabelnya berapa. Nah, di sini T value-nya adalah 11 misalkan. Negatif negatif ini menunjukkan adalah berlawanan arah. Jadi kita ceknya adalah nominal 11-nya ya. 11 ini lebih besar dari T tabel. Iya kan? Karena umumnya tabel itu nilainya adalah kalau DF-nya adalah sekitar di atas 30, di bawah 100 itu sekitar 2. Ya, maka signifikan. Nah, kemudian kalau yang lebih pasti yang dihasilkan oleh analisis, kita langsung ke p-value-nya. P-value-nya itu 1,68 min 11. Artinya 1,68 kali 10 pangkat min 11. Artinya ini jauh sekali di bawah 5%, 0,00 sekian 168 gitu ya. Asternya 3 ya. Ini artinya malah highly signifikan ya, bawah 1%. Artinya inflation rate ini berpengaruh signifikan terhadap economic growth dengan asumsi unemployment rate ini konstan. Kalau kita lihat untuk variable unemployment rate juga kita lihat
dari probabilitasnya adalah 0,0148, ini masih di bawah 5%. Meskipun lebih besar dari 5%. Tapi ini masih sorry, lebih besar dari 1%. Namun dia masih lebih kecil dari 5%. Artinya masih signifikan dalam apa yang kita tetapkan. Kalau kita lihat T value-nya adalah 2,605, kita bandingkan dengan stabil misalkan sekitar 2. Artinya masih signifikan. Artinya kita simpulkan bahwa hipotesis nol ditolak atau hipotesis alternatifnya diterima, yang disimbolkan bahwa unemployment rate ini berpengaruh signifikan terhadap economic growth dengan asumsi inflation rate konstan. Jadi begitu, teman-teman semuanya. Demikian pembahasan kita mengenai tes statistik ya, dan juga p-value. Semoga bermanfaat dan memberikan insight bagi teman-teman yang saat ini sedang melakukan interpretasi dari hasil analisis menggunakan regresi linier. Terima kasih, terus dukung channel Kanadata dengan like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.